semuanya. Sekaligus mic-nya juga izin. Bapak, pertanyaannya kenapa Pak ngide banget nih untuk bisa menyatukan para 3 ratu horor sekaligus dalam film Jalan Pulang? Silakan Bapak. Ini pertanyaannya langsung saya tembak aja udah. Bapak, gimana nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman media yang sudah mau nonton tadi filmnya dan sudah berada di sini untuk acara preskon film kami yang berjudul Jalan Pulang. Jujur ini adalah rezeki yang sangat luar biasa menurut kami. Kenapa? Karena mencari pemain itu susah-susah gampang. Kita nggak cuma bermodalkan punya uang dan punya cerita, gitu. Yang pertama, kalau harga cocok, schedule nggak cocok. Iya, schedule nggak cocok. Tapi kalau ini ternyata pokoknya banyak rintangan. Menurut saya skrip itu mencari pemainnya sendiri. Jadi menurut saya ini rezeki yang sangat luar biasa. Waktu pertama kali saya menawarkan Luna itu schedule-nya nggak bisa karena dia sudah punya schedule lain. Tapi karena kita syutingnya mundur ya, Pak Sud, kita syutingnya mundur. Lalu tiba-tiba Luna ngabarin kalau ada syutingnya Luna yang mundur. Nah itulah namanya rezeki. Itulah namanya jodoh. Lalu kita mikir lagi, setelah Luna siapa yang cocok memerankan Marsina, memerankan Lia. Kita tuh pengen setiap produksi yang kita buat, kita pengen banget menelurkan sesuatu yang berbeda-beda terus gitu. Lalu kita kepikiran ada Sarefa Danis, dia memang ratu horornya Indonesia. Lalu ada Taskia Namia, sebutannya bukan ratu horor tapi princess horor karena dia belum menikah. Jadi kita punya 2 ratu horor dan 1 princess horor gitu. Sebenarnya Kak Sarika duta. Duta, oh iya, ratu, duta, princess gitu ya. Jadi dan bukan cuma itu yang kami pikirkan, adalah pemain-pemain pendukung lainnya. Seperti ada Rifnu Ikana, ada Sujiwo Tejo, ada Kiki Narendra. Itu kan di film-film horor mempunyai magnet yang sangat luar biasa. Dan menurut kami menyatukan mereka semua adalah itu rezeki yang sangat luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kami semua dalam berkesenian, dalam bekerja. Karena kami yakin kalau sesuatu yang dikerjakan dari hati, nyampainya juga insya Allah ke hati para penonton di rumah dan pada suka dengan filmnya. Baik Pak, akhirnya bisa ada judul Jalan Pulang, idenya itu tercetusnya dari mana Pak, kalau boleh tahu? Iya, banyak pertanyaan kenapa kalau Leo Picture selalu bikin yang berbau bertema-tema keluarga. Gitu. Sebenarnya enggak juga, kita tuh terima genre apapun yang kita kerjakan. Tapi kebetulan karena horor yang berbau drama yang bisa membuat orang tersentuh, nangis gitu. Waktu kita ngobrol pertama kali sama Zero Point, kita itu justru brainstorming kira-kira cerita apa yang dekat sama penonton film Indonesia dan belum ada gitu. Baik. Karena film kan sudah banyak sekali. Setiap minggu ada film baru lagi, ada film baru lagi, ada film baru lagi. Kami mencari cerita yang unik dan sehingga bisa diterima oleh penonton film Indonesia. Itu sih. Terus kita mulai develop dan bla 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 bla, kita mulai nulis skrip sampai akhirnya jadilah Jalan Pulang. Jalan Pulang. Tadi sempat di-mention tuh Pak, nama Mas Jero. Saya nggak mau panggil Bapak ya, karena kalau Pak Jero tuh udah kayak merek mobil gitu ya. Jadi Mas Jero aja. Tadi sempat disebut-sebut nama Mas Jero sebagai sang sutradara. Apa yang membuat Bapak yakin memilih Mas Jero Point sebagai sutradara? Iya, di sini adalah merupakan film pertamanya gitu ya, Mas Jero ya. Apa nih Pak? Silakan Pak. Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus banget menurut saya. Di industri perlu orang-orang baru yang perlu saya sebagai produser mampu kedepankan gitu. Kalau bukan produser-produser yang percaya dengan sutradara baru, industri nanti akan stuck gitu. Jadi saya percaya banget, waktu saya pertama kali, saya berdasarkan insting doang, saya ngobrol sama Zero Point, dia punya visi misi yang sangat-sangat besar gitu terhadap industri perfilman Indonesia. Lalu saya bilang, oke, saya mau kamu menyutradarai film saya selanjutnya waktu itu. Dia kaget, dia bilang, serius ini Pak? Gitu, iya,
saya mau gitu. Tentu semuanya dalam bimbingan ya. Kita terima kasih sama Fajar Nugros yang menjadi mentor, yang mau bersedia menjadi mentornya Zero Point, terus mau diajak berdiskusi karena industrinya sangat butuh sutradara yang baru-baru, yang seger gitu, sehingga industri kita, perfilman kita terus maju. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung Saputra selaku produser dari film Jalan Pulang dari Leo Pictures. Berikutnya kita langsung ke para cast dari film Jalan Pulang. Halo, Kaluna Maya, selamat sore. Halo. Kaluna, langsung saja. Saya nggak akan mau tanya di sini sebagai siapa dan karakternya apa, itu udah bosen, ya. Tapi kenapa memilih Jalan Pulang? Itu aja. Kaluna silakan Kak. Oke, terima kasih semuanya udah hadir di sini. Selamat sore semuanya. Oke, kenapa? Pasti kan faktor cerita juga sesuatu yang apa ya, triggers untuk kita mengambil suatu proyek. Memang kalau kita bicara film horor tuh jarang banget yang road story gitu. Mungkin ada, tapi di aku personally, aku pribadi belum pernah mendapatkan cerita yang seperti itu. Jadi journey seorang karakter yang mencari, ibaratnya mencari jawaban lah ya, tapi jawaban itu melalui ada journey yang dilakukan, sehingga bisa dibilang kategorikan road story lah gitu. Dan itu yang menarik gitu. Biasanya kan kalau kita syuting film horor gitu, ceritanya berputar pada satu rumah atau satu tempat gitu, tapi kalau ini ada journey-nya, dia pergi ke satu tempat dan tempat lain. Dan itu yang aku suka gitu, bahwa oh dia nggak stuck di satu tempat gitu. Karena memang ini ya namanya sebuah film perjalanan, dan itu yang menyenangkan gitu. Dan sesuatu yang baru buat aku pribadi. Terus kedua juga dipertemukan dengan Mas Agung, Mas Leo lagi di Leo Pictures gitu, ketemu dengan Mas Agung juga apa ya, bisa dibilang waktu kita ketemu tuh sangat yakinkan gitu, pokoknya ini deh gitu, bakal seru banget. Terus yang ngobrol ternyata juga chemistry-nya sama Mas Agung nyambung gitu, dan orangnya juga asik banget. So ya banyak faktor lah, dan akhirnya juga ketemu Jero gitu, terus ngobrol juga gitu, dan aku ngeliat semangat dia sebagai sutradara baru juga sangat-sangat berkobar lah ya. Asik, berkobar ya Om ya. Apinya berkobar gitu, dan itu aku setuju banget sama Mas Agung gitu kan. Kita juga harus bisa memberikan kesempatan kepada director baru supaya industri ini berkembang, supaya industri ini juga punya talent-talent baru. Ya, mulai kurang lebih seperti itu. Terus juga ditemuin sama Saskia lagi, Danish gitu. Terus ada Rafan, ada Kiki lagi yang aku nggak kenalin tadi setelah dicukur jenggotnya. Jadi cast yang mendukung film ini juga luar biasa banget ya semuanya. Dan selalu menyenangkan kalau main film tuh ketemu dengan lawan main yang bisa dibilang saling support, yes, connecting juga semuanya gitu ya. Benar-benar mumpuni lah semuanya kemampuannya. So it's something yang benar-benar we look forward di sebuah project. Oke, satu kata, yang terakhir satu kata untuk Jalan Pulang. Satu kata. Yes. Adventure. Tadi udah saksikan kan, jadi benar-benar adventure ya. Baik, kita ke cast yang selanjutnya, ada Taskiana Mia. Gila-gila aja. Itu loh, Taskia Jalan Pulang Namia. Waduh, namanya. Kan emang artinya Taskia namanya. Betul. Nah, tantangan, saya nggak mau tanya lagi nih, berperan sebagai apa dan gimana karakternya. Tantangan terbesar di film Jalan Pulang yang ngebedain banget karakter Taskiana Mia di Jalan Pulang dan film-film sebelumnya, apa nih Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk datang ke hari ini ke premier dan pressconnya film Jalan Pulang. Tepuk tangan dulu dong. Asik. Ada semangatnya boleh lihat. Jadi gini teman-teman, yang berbeda menurutku karena aku jadi anaknya Luna Maya. Oke. Gak setuju. Jadi gini ya. Oke. Ya, aku ngerasa pasti semua karakter yang aku mainkan ada tantangannya. Ini tantangannya mungkin dimana aku harus menjadi seseorang yang menenangkan, selalu harus menjadi orang yang
melindungi adik-adiknya gitu. Walaupun aku ngerasa di satu momen kan tadi bisa dilihat sendiri, aku sadar kalau aku itu akan di boleh kan ya? Kalau ini udah pada nonton kan? Udah bisa. Saat aku ditumbalkan gitu, gimana emosinya yang keluar seperti apa? Yes. Terus juga ya menurutku berakting di dalam mobil itu waktu itu lumayan capek sih menurutku yang ada, tapi dipancingnya tuh satu-satu gitu, jadi kita harus ngebayangin sendiri-sendiri. Oke. Waktu itu aku dapetnya berdua sama Saski. Ya itu sih, dan aku juga mau berterima kasih sama Leo Pictures, sama Mas Agung, sama Jero sudah mempercayakan aku bergabung di film Jalan Pulang. Happy banget bisa ditemuin sama inspirasi aku jadi hantu. Waduh, nanti kita akan tanya ya gimana tanggapannya ya. Tapi satu kata untuk Jalan Pulang. Perjuangan. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Jalan Pulang. Kasian banget yang terakhir ya. Iya. Diambil satu-satu. Iya. Nggak dapat kebagian langsung ya. Syarifah Danis, beri tepuk tangan dong buat Kak Syarifah. Makasih. Sebagai sang duta horor, akhirnya disatukan dengan ratu horor dan juga princess horor. Gimana rasanya, Kak Syarifah Danis? Sebelumnya terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir sore ini di sini untuk respon Jalan Pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perasaannya sebenarnya kalau buat saya bisa dibilang nervous ya, nervous gitu disatukan dengan seorang Luna Maya gitu, bisa beradu akting dengan saya tuh terakhir udah lama banget kan pernah main film sama Luna itu tahun udah lama banget lah, Pesan dari Surga. Itu udah lama banget. Terus ya pokoknya udah lama banget. Pas aku SMP ya. Terus Baik itu masih jiwa itu. Lanjut. sekarang Oke. disatukan lagi bisa beradu akting dengan Luna terus sama Taskia. Aku sebelumnya pernah ketemu tapi belum pernah beradu akting dengan Taskia, terus jadi kayak wah, tapi sangat penasaran gitu karena aku tahu maksudnya Taskia tuh aktris yang luar biasa gitu, bisa beradu akting dengan dia tuh. Jadi aku juga kayak ada excitingnya, ada nervousnya, pokoknya rasanya campur aduk. Rasanya campur aduk. Baik. Satu kata untuk Jalan Pulang. Oh, belum. Silakan lagi. Ya, dengan aktor-aktor yang lain juga ada beberapa yang memang aku belum pernah bekerja sama sebelumnya. Ada Om Sujiwo Tejo, kalau Mas Kiki udah pernah. Ini siapa sih yang belum pernah? Namanya. Didika belum pernah. Jadi beberapa ada yang belum pernah ketemu, ada yang sudah pernah ketemu. Ya, jadi rasanya benar-benar campur aduk. Campur aduk ya di sini. Baik, satu kata untuk film Jalan Pulang. Kalau buat saya karena film keluarga, kasih sayang. Kasih sayang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, Mas Etul, nanti kita akan ke Mas Etul, tapi kita ke cewek dulu yang paling ujung. Ada Saskia Chatwin. Sempat grogi katanya bergabung dan satu film dengan sang senior ratu, princess dan duta horor. Kenapa Saski? Halo semuanya, sebelumnya terima kasih udah hadir. Ya pastilah siapa yang gak grogi, coba kamu tanya sama kakak. Dikasih kesempatan buat main sama Kak Luna, Kak Taskia, sama Kak Syarifah Danis. Pastinya aku grogi banget, nervous banget. Tapi juga aku bersyukur banget dikasih kesempatan itu karena aku belajar banyak banget dari mereka. Oke, apa nih? Boleh satu hal yang benar-benar ini lekat banget. Ini yang pelajaran yang nggak akan aku lupain selama di lokasi syuting bareng mereka. Diajarin ngebully sih sama Kak Taskia. Oh ya memang benar emang. Waduh. Iya, itu bakal kayak selalu oke gini. Tapi kamu nyariin aku terus ya? Iya. Jadinya ngelekat ya satu sama lain ya, udah kayak Betul. saudara ya. Iya. Oke, Saski, satu kata untuk Jalan Pulang. Satu kata untuk Jalan Pulang, perjuangan udah ya? Kamu ambil-ambilnya. Iya, Sentil nih. ibu. Oh, berarti sangat bermakna banget sosok ibu di kehidupannya Saski, terutama di film Jalan Pulang ini. Baik, beri tepuk tangan untuk Saskia Chatwin. Nah, sebelum kita ke laki-laki yang ujung dan ujung, kita ke cowok yang luar biasa menelurkan film pertamanya, ada Mas Jero Boy. Beri tepuk tangan untuk Mas Jero Boy, saudara.
semangat banget hari ini, saya lihat. Selamat sore semua teman-teman media yang sudah hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di preskon dan premier film pertama saya, Jalan Pulang. Terima kasih banyak. Mas Jero, debut juga akhirnya jadi sutradara. Gimana nih? Awalnya tuh bakal kebayang nggak? Wah ini kayaknya nggak mungkin bisa. Nih, ada pesimis nggak sih memproduksi film pertamanya? Sampai hari ini tadi malam saya masih nggak bisa tidur ya sebenarnya. Tapi sampai di hari ini tuh lega banget karena bagaimana prosesnya itu, proses meyakinkan diri dari Mas Agung dengan kepercayaannya, dan aku juga kayak nggak boleh nih menyanyiakan kepercayaan Mas Agung dan Leo Pictures. Aku terima kasih banyak Mas Agung dan Leo Pictures. Juga semua jajaran cast di sini, tim-tim yang sangat mendukung, aku terima kasih karena tanpa mereka semua film Jalan Pulang tidak akan bisa kalian saksikan seperti sekarang. Jadi terima kasih banyak. Oke, satu kata untuk Jalan Pulang. Keluarga. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Mas Jero, makasih banyak ya, filmnya sangat bisa banget dinikmati. Setuju nggak? Setuju dong ya. Makin apa percaya dirinya. Selanjutnya kita akan ke Rafan. Hai Rafan. Rafan, kamu yang terganteng di keluarga Ibu Lastini. Kamu gimana nih memperjuangkan biar kakaknya cepat sembuh? Gimana nih Rafan di film Jalan Pulang ini? Jadi kalau aku tuh rasanya jadi aku rasanya tuh kayak apa? Aku mau kayak semangatin ibu biar tetap semangat, nggak boleh mundur, ke maju. Rasanya campur aduk ya, nano-nano ya. Karena sayang kan sama kita. Rasanya happy banget bisa ketemu lagi. Jadi kan aku kemarin udah lama tuh pas syuting, akhirnya ketemu lagi pas galernya. Pengen nangis. Jadi nangis. Saya bisa senyum. Oke deh, Tante, Rafan. ngapa-ngapain kali ini bukan aku ya. Rafan pengen harapannya apa nih buat kakak-kakak yang di luar sana biar nonton film Jalan Pulang? Ayo. Jadi aku harap film Jalan Pulang ini bisa lebih dari 1 juta penonton. Terus kayak banyak yang nonton. Amin. Terus semoga semuanya pada suka. Mau nonton lagi. Amin. Nontonnya 2 kali, 3 kali, 4 kali, banyak kali gitu ya? Iya banyak kali. Oke, beri tepuk tangan untuk Rafan. Terima kasih Rafan. Baik, selanjutnya kita akan ke yang jiwanya selalu muda dari tadi. Ada Bapak Kakak Sujiwo Tejo. Silahkan untuk yang selalu berjiwa muda mungkin ya, gabung bersama dengan para 300 horor dan pemain-pemain film lainnya di Jalan Pulang. Gimana nih rasanya bisa satu produksi bareng? Ya, saya senang bisa ketemu Luna di sini. Selamat menikah juga. Dan dari Luna saya tahu bahwa maksimal mie instan itu hanya 4 kali setahun. Saya menerapkan itu. Saya tinggal 1 kali lagi. Nah, itu untuk sehat. Yang kedua, di sini ada Taskia. Taskia ini selalu membawa suasana enak. Berceritanya nggak habis-habis. Gibahnya nggak habis-habis. Jadi kita terus Rafan tuh nangis terus. Gitu. Itu aja. Yang terakhir tentang Jalan Pulang adalah bagi orang-orang muda, bagi pengelana, prinsipnya kau mau kemana? Kemana saja asal tidak pulang. Tapi bagi mereka yang sudah sampai, bagi mereka yang sudah mencapai jati dirinya, kalau ditanya, kamu mau kemana? Kemana saja asalkan kembali. Wih, dalam banget, luar biasa. Kakak Sujiwo Tejo, luar biasa. Tuh, semangatnya selalu luar biasa sekali. Baik, selanjutnya untuk Kiki Narendra, beri tepuk tangan yang meriah. Selamat sore. Gila. Selamat sore. Dia diam. Nomor 1, nomor 3. Apa kita geser nih? Nomor 2 ya, ayo sini. Oke, baik, mungkin untuk hari ini adalah tayangan secara gala. Ini kita menyuguhkan semuanya kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di Jakarta yang bisa nonton langsung.
dari jalan pulang apa sih yang mungkin pesan yang bisa disampaikan nih, Mas Kiki Narendra? Enggak, saya tidak bisa berpuitis-puitis seperti Mas Tejo, tapi setiap kali jalan pulang, saya selalu membayangkan sebuah rumah. Rumah itu bukan bangunan, tapi rumah itu selalu ada di sini. Sebelahnya Sujiwo Tejo. Berarti yang ini kalau ada Kiki harus laku ya namanya. Iyalah. Kalau nggak laku tuh gara dia ya. Iya. Lah, ya jangan gitu lah. Amin, 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 amin. Cukus kumir. Cukus kumir. Baik, satu kata untuk film Jalan Pulang. Satu kata untuk jalan pulang, tadi saya udah ngomong, jalan pulang adalah rumah. Rumah ya. Baik, Ya. terima kasih untuk Mas Kiki Narendra. Selanjutnya Kiki Jutata. ada Mas Edward Manalu, beri tepuk tangan yang meriah. Mas Edward, boleh cerita Mas Edward di sini sebagai siapa? Karena pada penasaran sebenarnya gitu ya. Mas Edward di sini sebagai siapa dan apa hubungannya dengan Lastini di sini? Aduh, paling seneng banget kalau ditanya ini. Terima kasih buat teman-teman media yang sudah datang hari ini. Aduh, pertanyaan itu pas. Terima kasih juga Mas Agung, Leo Picture, Mas Zero Point, pas ditawarin jadi suaminya Luna Maya. Oke. Nggak mungkin. Enggak. Justru aku seleranya kayak Mbak Luna. Oh. Masalah Mbak Luna bukan seleranya kayak aku. Urusan Itu belakang. masalah urusan belakang. Jadi pas ditawarin itu, wah saya langsung oke. Yang suaranya kamu Mas Lastini kan. Lagi nggak apa-apa. Jadi sangat senang sekali Mas bisa ada di produksi ini, project ini. Jadi pas ketika ditawari itu, wah ini jadi suaminya Luna Maya. Oke, saya langsung okein itu. Okein. Oh, nggak usah izin. Jadi itu yang membuat saya Langsung ada deal ya. di sini gitu. Oke, satu kata untuk film Jalan Pulang. Pengorbanan. Pengorbanan, luar biasa, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, kita yang ke, waduh ini artis cilik kita, ada Rachel Mikaela. Hai Rachel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rachel, kamu di sini berperan sebagai apa sayang? Sebagai siapa? Karakternya gimana? Aku di film Jalan Pulang, aku berperan sebagai Lastini kecil. Lastini kecil ya, kakak lu namanya kecil ya. Kamu gimana karakternya di sini? Waktu kecil seperti apa sih? Lastini kecil itu dia periang, sayang sama papanya, suka main. Kamu juga termasuk gitu juga orangnya di karakternya di Ya. hari-hari. Lastini kecil juga suka main sama Ida. Main sama kami. Oke, satu kata deh untuk film Jalan Pulang. Buat film Jalan Pulang apa nih kira-kira? Satu aja, satu kata. Apa ya? Apa ayo Dur? Laku. Serem. Beri tepuk tangan untuk Rachel Mikaela. Selanjutnya ada Mikaela Sofia Mercedes. Hai. Waalaikumsalam. Mikaela berperan sebagai siapa dan karakternya gimana? Halo, aku Mikaela. Aku berperan sebagai Ida. Ida itu karakternya sebagai anak difabel. Anak difabel. Jadinya kamu nggak bisa ngomong gitu? Bisa, karena diusahain sama Idanya. Oh gitu. Katanya teman-teman dekatnya Lastini kecil ya? Iya, Ah. suka main kambing. Suka main kambing. Waduh banyak dong kambingnya. Iya, kambingnya. Siap, kita kurban tanggal 6 nanti ya. Oke, satu kata deh untuk teman-teman kakak-kakak yang nonton film Jalan Pulang. Teror. Teror, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Mikaela Sofia Mercedes. Selanjutnya ada Fajar Reski. Ya, halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Fajar, kamu di sini akhirnya bisa main satu frame walaupun sebenarnya kalau nggak salah Fajar ini adalah bagian dari masa lalu Lastini, iya nggak? Yes. Boleh dijelasin sedikit aja. Aku berperan sebagai Subagio muda. Masa laluku, aku tuh menaruh jatuh cinta kepada Marsina. Marsina. Yes. Nah, Lastini kecil itu aku yang mengasuhnya. Oke. Terbalas nggak cintanya? Enggak. Waduh. Sayang. Tapi akhirnya balas dendam. Oke.
Jadi Lastini kecil, aku yang jaga dan sayang banget sama dia. Tapi untuk demi kebaikan dia, aku nitipkan dia ke pamannya untuk supaya nanti ketika dewasa tidak ada teror, untuk lebih keselamatan Lastini. Ya, Seperti itu ya. Satu kata untuk Jalan Pulang. Satu kata, kesetiaan. Kesetiaan. Tepuk tangan dong untuk Fajar Reski. Berikutnya ada Widika Seymour. Beri tepuk tangan. Halo semuanya, selamat sore. Ini semua adalah bukan alumni juga, mungkin bisa jadi masih catwalk juga kan? Iya kan, Kaluna juga apa lagi gitu kan, masih catwalk enggak juga? Wah, para model-model semua di sini. Kak Widika di sini berperan sebagai siapa dan apa nih yang spesial dari karakter Kak Widika di film Jalan Pulang? Aku berperan sebagai Ranti di sini dan sama seperti dirimu, kita karakter dari masa lalu. Oke. Gitu. Dan serunya itu adalah karakter aku berbahasa Jawa semuanya. Betul banget. Dan dia adalah seorang nyai yang berkasa juga dan ibunya pasti. Ibunya Lastini, baik. Bisa bocorin nggak di sini kamu sebagai ibu yang karakternya kayak gimana untuk seorang Lastini kecil? Ranti sendiri adalah ibu yang sangat menyayangi dan mencintai keluarga kecilnya. Tidak hanya kepada Lastini, juga kepada Ida juga sebenarnya gitu. Dan dia juga adalah wanita yang seperti Nyai biasanya, dia juga sangat berwibawa dan juga sangat gentle dan juga sangat hands on kepada anaknya dan suaminya tentunya Kang Mas yang tidak hadir hari ini. Kemana? Dan ditolak Kang Mas Kuiki Rauno. Baik, satu kata untuk film Jalan Pulang. Karena tadi semuanya udah sangat puitis, aku akan menyebutkan satu hal yang sangat casual. Seru. Beri tepuk tangan, beri yang sangat meriah.